Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Today we will talk about ability and willingness. Hari ini kita akan membahas tentang ability and willingness. Do you know what ability and willingness are? Tahukah kalian apa itu ability and willingness? So, before we continue, sebelum kita lanjutkan, pay attention to this video. Perhatikan video berikut ini. Hello, I'm Raisa. I can do many things by myself. I can do my homework every day. I will do it at night. I can help my mother doing the housework. I will help her whenever she needs me. Let me think of others. I can sing well, I can dance too, but I can't play instruments. I will join a singing contest next week. I will do my best. I will win and bring the prize home. Looking forward to your story. See you all. Created using Powtoon. Okay, as you can see in the video, what do you think ability and willingness? Nah, setelah kalian lihat video itu, menurut kalian, apa sih ability and willingness itu? Apa sih bedanya ability sama willingness itu? Nah, ability is the quality of being able or the capacity to do something. Jadi, ability itu adalah kemampuan atau kualitas untuk menjadi bisa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ability itu kemampuan. So, what is willingness? Jadi, willingness apa? Kalau ability itu kemampuan, willingness is the state of being willing or ready to do something. Jadi, willingness itu adalah keadaan untuk ingin melakukan sesuatu. Tuh. Jadi, willingness itu keinginan atau kemauan. Nah, terlihat kan bedanya? Di mana ability itu kemampuan, berarti bisa melakukan sesuatu, dapat melakukan sesuatu, sementara willingness itu kemauan atau ingin melakukan sesuatu. As you can see here, seperti yang bisa kalian lihat di sini, I can do my homework every day. The first sentence, kalimat pertama. Aku bisa mengerjakan tugas-tugasku setiap hari. Nah, and the second sentence, di kalimat kedua, I will do it at night. Aku akan melakukannya pada malam hari. Terlihat bedanya di mana dia bisa melakukan, dia mengatakan kalau dia bisa mengerjakan tugasnya setiap hari. Nah, dia mau mengerjakannya kalau malam hari. Gitu. Nah, ini juga contohnya. I can help my mother doing the housework. Kalimat pertama. Kalimat keduanya, I will help her whenever she needs me. Jadi kalimat pertama itu artinya, aku bisa membantu ibuku mengerjakan pekerjaan rumah. I will help her whenever she needs me. Dan aku mau membantunya setiap dia membutuhkanku. Gitu. Jadi, bedanya kalau ability, kalian bisa menggunakan, how to express ability? Expressing ability, kalian bisa menggunakan can atau able to. Apa bedanya? Cara penggunaannya?
Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, jika kalian menggunakan can. Ada subject plus can plus verb atau kata kerja. Jadi, ketika kalian menggunakan can, kalian harus mengikuti tata letak seperti ini. Ada subjek. Apa itu subjek? Subjek itu pelaku yang melakukan. Jadi, yang mampu melakukannya siapa? Nah, ada can. Can di sini artinya dapat atau bisa. Nah, ada verb kata kerja. Oke, sebagai contoh ada di sini yang pertama. The first example, I can swim. Saya bisa berenang. Nah, di sini saya buat subjeknya di garis bawahi, ada can, dan verbnya atau kata kerjanya is in red, berwarna merah, agar kalian gampang membedakannya. Nah, I can swim. What is the meaning of I can swim? Saya bisa berenang. Siapa yang bisa berenang? Saya. Saya bisa ngapain? Berenang. Gitu. Nah, the second sentence, I can go to school by myself. What is the subject? Lihat yang di garis bawahi. Apa subjeknya? I. Nah, setelah subject ada yang namanya can. You have to put can after the subject. Jadi, I can. So, what is the verb? Apa verbnya? Go. Artinya apa? Saya bisa pergi ke sekolah sendirian. Look at the third example. Tiara can read a long paragraph fast. Tiara, subjeknya, can read. Read apa artinya? Membaca. Tiara bisa membaca paragraf yang panjang dengan cepat. And then, Ayu and Andi can do the cleaning together. Ayu dan Andi bisa melakukan kebersihan bersama. Jadi do the cleaning itu maksudnya mereka bisa bersih-bersih bersama. And then the last one, they can bring the heavy box. Mereka, bring artinya membawa. Jadi mereka bisa membawa box yang berat. Begitu. Jadi ini bagaimana cara kalian menggunakan can. Lihat. Ketika kalian menggunakan can, di sini ada subjeknya I, subjeknya Tiara, subjeknya Ayu and Andi, subjeknya they, tidak akan berubah can ini. Can ini tidak akan berubah. Jadi dia tetap menggunakan can. Can. Berbeda jika kalian menggunakan able to. Nah, ketika kalian menggunakan able to, tetap ada subjek. Pelakunya itu tetap ada. Selanjutnya ada be able to plus verb. Kenapa be-nya warna biru saya buat? Karena be ini akan berubah sesuai, because be will change according to the subject. Berdasarkan subjeknya. Be itu adalah to be maksudnya di sini. What are to be? Apa-apa aja sih to be itu? Ada is, ada am, ada are. M untuk siapa? M untuk I. Is untuk siapa? Is untuk subjek yang jumlahnya 1. Atau she, it. Lanjut, ada are. Are itu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Dan they, juga we, juga you. Nah, see the first example. Lihat contoh yang pertama. I am able to make a cheesecake. Subjeknya siapa? Di sini yang di garis bawahi adalah I. Nah, tadi be-nya saya bilang bisa berganti karena I to be-nya am, jadi pakailah am. I am able to make a cheesecake. Make artinya membuat, ya kan? Jadi saya mampu membuat cheesecake,
kue keju. Lanjut the second sentence. I am able to cook the fried rice. Saya mampu memasak nasi goreng. Di sini dia digunakan am karena subjeknya I. Lanjut, Arissa is able to speak French well. Kalian lihat di sini? As you can see here, the to be used here is. Why? Because Arissa is only one person. Jadi, to be yang dipakai adalah is. Kenapa? Karena Arissa hanya satu orang. And then, artinya adalah Arissa is able to speak French. Arissa mampu berbicara berbahasa Inggris dengan baik. And then, Tania and Rara are able to dance. Why? The to be here is are. Kenapa to be-nya adalah are? Because Tania and Rara is more than one person. Tania dan Rara ini lebih dari satu orang. Jadi menggunakan are. Selanjutnya, we are able to make a handicraft. Jadi, we are able to make a handicraft. Kenapa pakai are? Karena subjeknya we. We itu artinya apa? Kami atau kita. Berarti lebih dari satu orang. Begitu. Jadi, ketika kalian menggunakan able to, what is you have to pay attention first? Apa yang harus kalian pertama kali perhatikan adalah subjek. Kenapa subjeknya? Agar kalian bisa menentukan which be we will use. Apa yang akan kalian menggunakan be-nya, to be-nya menggunakan apa, begitu.